TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Yayasan Kedaulatan Pangan itu tentunya kita sifatnya sosial ya, kepada para petani khususnya di wilayah nasional di Indonesia ya. Kebetulan kita sudah mempunyai petani itu sudah cukup banyak sekali ya di Indonesia, dan kita sudah selalu mengadakan beberapa sosialisasi. Yang kemarin itu baru seminggu yang lalu kita sosialisasi di wilayah Kendal dan akan menanam padi 10.000 hektar. Dimulai dari 1.060 hektar. Kita sudah kirim demplotnya untuk Kendal. Untuk program tahap Kebetulan kan memperkenalkan pupuk organik ya dari Kedaulatan Pangan itu, dan harganya cukup murah. Terus untuk saprodinya itu ya Pak ya. Jadi kita setiap wilayah yang anggotanya Kedaulatan Pangan hampir sudah tersebar ke Nusantara ini, kita tawarkan dengan pola pupuk organik. Yaitu pupuk organik dari salah satu penyetusnya Bapak Profesor Ali Zum. Kebetulan beliau sendiri Dewan Pakar Kedaulatan Pangan. Beliau menciptakan pupuk itu cukup lama, dan alhamdulillah mulai terserap setelah ada Yayasan Kedaulatan Pangan. Jadi pupuk ini sudah terserap ke seluruh wilayah Indonesia. Pembibitan sendiri dikasih nama bibit Trisakti ya, dan itu memang unggulnya pupuk kita harus dengan Trisakti. Jadi nilai peningkatannya produktivitas itu meningkat sekali, kapasitasnya bisa mencapai 2 kali lipat per panen. Per 1 hektar itu bisa mencapai di atas kurang lebihnya 10 ton. Trisakti itu 75 hari sudah panen. Jadi kalau untuk 1 tahun bisa 3 kali. Nah, per panennya kan sudah jelas rata-rata minimal 10 ton per hektar. Nah, itu kita sudah terapkan semuanya, dan kita sudah mencoba beberapa pupuk ini tentunya di wilayah yang ekstrim pun kita uji coba, dan hasilnya cukup memuaskan. Contohnya misalnya kita mencoba di daerah Kalimantan. Itu yang biasa panen 1 hektar 3 ton, 2 ton, maksimal 3 ton itu di wilayah gambut, payo, dan kurang air ya. Itu kita bisa mencapai 5-9 ton. Terus di Merauke ini yang sangat fantastis itu. Merauke itu lahan yang sudah diuji coba oleh beberapa tim dari ada dari pupuk Indonesia sendiri, terus ada dari siapa ya itu, ada beberapa lah yang di Merauke itu semuanya tidak tumbuh. Bahkan di sana memang tidak ada tumbuh padi sampai mencapai 1 ton 1 hektar nggak ada gitu. Jadi cuma berapa karung setiap 1 ton. Khususnya di wilayah yang kita garap kemarin itu di daerah Merauke, di Salor 4 Merauke itu justru mencapai 8 ton. Nah, makanya petani di sana antusias sekali ingin bekerja sama dengan Kedaulatan Pangan. Kebetulan kita juga punya ketua Kedaulatan Pangan itu sendiri, orang ahli pertanian juga, itu sebagai ketua umumnya Yayasan Kedaulatan Pangan untuk wilayah Merauke. Iya, langsung kita demplot 25 hektar, tapi yang berhasil hanya 13 hektar. Karena kita demplot kemarin tuh di saat musim kemarau. Tidak ada air, tapi kita berani untuk
untuk nanam di tempat yang ekstrim seperti itu, terus lahannya itu juga mengandung asem ya, mengandung besi, zat besi yang tinggi, makanya untuk hasilnya tidak memungkinkan sampai mencapai 1 ton, nggak ada sama sekali. Jadi hasilnya hanya berapa karung gitu yang saya survei ya, apalagi di wilayah yang kita tempat yang paling ekstrim tadi, yang banyak besinya, yang kita praktekkan untuk uji coba, dan semua ada buktinya. Nanti gambar-gambar semua ada buktinya bahwa kita nanam di Merauke, tempat yang ekstrim, ternyata hasilnya cukup memuaskan. Masih sudah mengembangkan di semua wilayah ya, dari mulai Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, terus Sumatera, seluruh Sumatera, terus Kalimantan, seluruh Kalimantan, semua sudah ada. Dari mulai Lombok, Bali pun sudah ada, NTB maupun mana ya, kayaknya sih nggak ada yang tersisa lah untuk kedaulatan pangan, semua sudah didemplot, dan mereka setelah melihat hasil demplot langsung mereka untuk ikut menanam dengan teknologi mikroba itu. Harus bekerja sama, tapi sebetulnya sudah ada MOU dengan beberapa ya instansi seperti Badan Nasional Pengolah Perbatasan, karena mereka menanam dimulai dari pinggiran, dan kita sudah digarap itu perbatasan itu sudah semuanya, dari mulai perbatasan Timor Leste, dari mulai perbatasan Papua Nugini, dari mulai perbatasan Intikong dan wilayah lain, semua perbatasan kita udah coba, bahkan kita sempat mencetak 1.000 hektar di perbatasan. Nah itu kita memang kita kerjasama juga sama Bulog. Alhamdulillah Bulog mendukung 100%, bahkan Bulog jadi off-takernya kedaulatan pangan, dibantu oleh Bank BRI, Bank BJB dan lain-lain untuk petaninya itu supaya ada dana turun dari dana KUR itu, supaya untuk menanam dan dia punya hasil kan. Nah mereka sudah kerjasama semua, dan saya sering sekali memberi arahan kepada petani-petani itu untuk tetap bertanam di negaranya sendiri supaya bisa mengurangi impor kan gitu. Rencana kita itu sebetulnya kepingin sekali kita ditugaskan pemerintah atau siapa aja ya untuk mengurangi 10 juta ton impor untuk tahun 2020, kita sanggup sampai tahun 2020, dan kita udah persiapkan semuanya. Artinya YKPN optimis bisa menghandle semua kebutuhan. Karena ada Bulog sama ada bank tadi, jadi petani senang sekali kalau dia sudah mau mengajukan dana ke bank, mungkin ada kesulitan-kesulitan kan, nanti YKPN hadir di dalam sana untuk untuk mendampingin, dan kita udah bekerja sama dengan Bank BRI pusat maupun daerah, itu kita udah ada kerjasamanya, jadi sangat mudah kalau YKPN bisa membantu petani yang kesulitan untuk mengambil dana, tapi tetap prosedur BRI tetap dipakai gitu. Jadi kita arahkan sampai prosedurnya itu benar-benar benar, makanya dia dapat dana KUR, dan dari dana KUR itu dia mengembangkan dengan modal yang cukup kecil sih sebetulnya. Dari untuk 1 hektar itu kan cukup 2 orang. 2 orang ini kita cukup pinjam dana 15 juta saja kan, separuh sebagian untuk pupuk, sebagian untuk fasilitas dia kerja. Nah dari situ nanam sekali sudah mendapat kadang 11 ton 1 hektar, kadang 12,5 ton, kadang 10 ton. Nah itu sudah bisa untuk membayar bank, bahkan langsung berikutnya dia nggak pinjam lagi. Nah ini udah kita terapkan ke wilayah seluruh Nusantara. Ikut membantu untuk supaya mendapatkan KUR itu dengan benar-benar, dan kita mendampingin supaya uang dari KUR tadi ya cepat diserap, kembalikan kepada bank. Jadi kita atur ketertiban dari mulai penanaman, dari mulai administrasi, penanaman, pembibitan, pemupukan, sampai panen, bahkan kita pun mengantar beras itu untuk menjual ke Bulog. Gabah ya. Kebetulan Bulog sekarang ini mungkin dalam
tahun depan sudah mempunyai alat yang cukup canggih ya, rice milling namanya itu. Itu akan dibangun di 14 wilayah kabupaten yang yang akan diserap supaya jadi petani nanti tidak susah-susah untuk menjual gabahnya dan harganya cukup lumayan. Dan itu nanti juga bagian saya, nanti saya juga ditugaskan Bulog untuk membangun kalau diharapkan ya semua wilayah dipegang Yayasan Kedaulatan Pangan. Tapi kebetulan kita juga siap untuk 14 wilayah itu sudah saya data semua dan sanggup sekali gitu loh. Tapi mudah-mudahan Bulog dan timnya cepat ya untuk menciptakan alat yang sebagus itu ya. Sangat-sangat bermanfaat untuk petani, dan petani akan merasa tidak sendiri nanti kalau dibantu oleh Kedaulatan Pangan, dibantu oleh Bulog, bahkan gabahnya diserap langsung dengan harga bayar langsung kan. Nah, itu petani tentunya bisa sejahtera dan petani tidak sendiri lagi gitu. Kabupaten kota itu. 14 kabupaten. Iya. Terus Banyuwangi, Sragen, terus Grobogan, Kendal, semuanya lah banyak, masih banyak itu. Cirebon, terus Sumbawa, dan semua yang 14 itu kita sudah punya ketua-ketua itu kebetulan. Jadi Kedaulatan Pangan itu di setiap wilayah ada ketuanya, di setiap di bawah ketua-ketua itu di pedesaannya itu juga semua dibentuk semua. Jadi insya Allah Kedaulatan Pangan membantu banget untuk pemerintah di dalam pola pangan dan berdaulat untuk tidak impor kalau bisa. Satu yang terakhir Ibu. Pemerintah itu sebetulnya saya yakin hatinya pemerintah itu mengharap seperti yang disampaikan tadi, supaya mempunyai hati yang mulia. Ngapain sih kita mesti impor kan gitu. Tapi ya namanya mungkin kebutuhan di wilayah Indonesia masih kurang ya. Terus petaninya juga ada males-males kan kadang. Ada yang apalagi sekarang petani zaman sekarang ini yang tani justru orang tua. Anak muda kan nggak ada, makanya mungkin untuk stok beras nggak mencukupin. Tapi nanti saya sebagai Ketua Kedaulatan Pangan akan berupaya sebaik mungkin ya, bukan mau menyaingin pemerintah, kita mau membantu pemerintah agar pemerintah itu paham benar bahwa negara agraris yang cukup indah, subur, besar, luas, di mana saja ada lahan terbuka ya. Kenapa enggak dibangun pangan, pertanian khususnya dibangun teknologi pangan ya, supaya kapasitas impor itu lebih menurun gitu. Dan insya Allah Kedaulatan Pangan kalau didukung bukan dalam artian biaya mau apa, karena sudah ada bank ya, mungkin bank itu sudah cukup sih dengan 15 juta itu petani sudah sejahtera itu kalau yang ngawal kita ya. Tapi kalau mungkin bekerja sendiri dengan cara sendiri, kebiasaannya dia juga kadang masih belum bagus. Tapi kalau kita training, kita ajarkan kebaikan, kita ajarkan mencintai tanah air, udah pasti petani wilayah se-Indonesia udah menjadi petani yang sejahtera sekali. Dan memang itu akan membanggakan negara sendiri kalau seandainya Indonesia dibilang penduduknya kurang beras, itu sebetulnya kalau digiatkan insya Allah enggak kurang sih, lebih malah bisa. Dan memang kita niat juga untuk ekspor gitu loh. KPN ingin juga untuk ekspor kadang, karena udah banyak yang ajak kerjasama supaya ekspor beras ke Arab Saudi, diminta ke Timor Leste, itu pun kepengen sekali YKPN jadi Bulog di Timor Leste. Tapi kita kan waduh nanti dulu deh untuk kebutuhan kita sendiri kan gitu. Bagus sih, insya Allah petani kita sih semuanya tertib kok gitu. Semoga